harus di tes dulu kalau mau dipakai, kalau ntar habis baterainya. Nah terus ini tuh ada ininya nih, ada tanda panahnya kan, terus dimasukin aja di sini, ini ditahan, masukin, dipasin, satunya juga. Nah ada sininya diturunin dulu, baru deh gitu doang. Gitu doang. Terus ini kok menyala? Itu yang punya Mas Amal sama enggak? Sama. Ini sama, mereknya CHC. Taruh di dua saja ya. Ya, teman-teman, yang idealnya itu adalah kalau GPS itu kayak gini ya bentukannya. Tapi nanti ada yang tidak ideal. Kenapa? Karena yang satunya tuh nggak ada pole-nya. Jadi nanti dia langsung nempel. Nah, di situ kita butuh controller buat mengkonekkan si GNSS ini dengan controllernya supaya kita atur untuk membuat project baru sama atur metode apa yang mau kita gunakan. Jadi toh sini maju aja, kok gimana kalian mau kelihatan? Oh iya. Jadi tuh kontrolernya tuh bawaan, sebenarnya tuh ini bawaannya. Cuman tadi yang kayak udah Azah kirimin itu juga bisa satunya kontrolernya pakai HP nanti. Nah cuman ini tuh kontroler yang ini tuh agak lemot, makanya tadi Azizah ngasihin ininya sekalian, si aplikasinya. Nggak bisa dipencet Zah. Bisa. Pakai HP aku. Tapi tuh kayak lemot gitu loh, kemarin tuh mencet-mencet sendiri soalnya. Pakai game aja ya, sama aja kok. Nah Di sini aplikasinya ada aplikasinya nggak? iya, kemarin tadi udah dikirim juga kan. Nah aplikasinya tuh ini nggak bisa didapetin di Play Store atau App mm-mm. Store. Oh gitu. Pakai Landstar. Nah terus pertama udah dipastiin ininya nyala dulu. Pertama kita bikin project baru dulu. New. Nah terus kita tulis project name-nya, misal coba tolong ketikin dong. Coba gitu. Coba gitu, percobaan. Coba satu. Nah di sini, nah terus autornya, nah nanti itu kalian tuh kan dibagi titik-titiknya kan, sama sesi pengukurannya. Nah nanti kalian tentuin tiap titiknya tuh yang bertanggung jawab kelompok mana. Jadi ketika nanti waktu pengolahan terus dilihat datanya, kok ini misal nggak ke-record atau gimana, tuh nanti kalian bisa pokoknya kalau misalnya ada masalah dengan titik itu, nah penanggung jawab si kelompok itu nanti yang harus menyelesaikan. Jadi autornya ini nanti ditulis kelompoknya aja atau siapa yang bertanggung jawab atas titik itu ketika diambil. Nah terus misal autornya siapa gitu, misal A aja gitu deh. Pras. Nah habis itu ini waktu pengukurannya udah bener ya? Salah. Oh iya. Tanggalnya Tanggal berapa ini? Benerin aja juga, soalnya kemarin bener. Ini tanggalnya Mbak ya? iya ini bulannya, oh bulannya udah bener ya? Udah bener ya? Bener. Ya. Mana sih? Nah udah, terus kita pilih koordinat sistemnya. Oh guys. 9. Punyamu nggak ada ini aja? Mana sih? Harus nambahin sendiri. Belum pernah dipakai soalnya. Sebentar ya. Oh iya. Open dulu.
Sudah tahu caranya enggak? Mau bikin baru. Hmm. Prediksinya sudah. Ini udah sama kok. Harusnya bisa pilih UTM-nya 49S. Eh. Ini udah benar kan Udah WGS? itunya pakai BGS. Proyeksinya yang ganti. Tapi ini juga transfer Mercator projection ya, kemarin. Kan cuman itu loh. Itu UTM projection aja ganti. Tapi yang itu yang kemarin enggak itu. Ini malah benar ini. Bukan ininya. Kita coba ya. Sebentar ya guys. Ini ulangin ya, ini yang kemarin. Ini aja. Susah banget. Ini angkatin yang bisa. Biar ganti ini kali ini ya. Kan emosi gak sih ini? Aneh ya kok bisa kayak gitu ya mbak. Untuk jelek ininya mending HP ya. Dan ini coba aja ABC itu serah seret gitu ya. Sama autornya LOP. Nah ini tuh yang ntar dicek ya waktunya tuh salah, nanti nggak malah jadi ribet kayak kemarin nggak tahu datanya di mana. Soalnya kan ini ada punya sebelum soalnya kan ini kan nyewa kan, jadi ada punya sebelumnya. Nanti kalau misalnya ininya nggak sesuai itu susah nyarinya punya kalian di mana. Ini bisa pakai ini nggak sih? Oh bisa. 2022 10. Ada yang udah pernah megang ini belum? JNSS. Iqbal. Gue yang gede. Iqbal yang mana ini? Kalau ini aja mbak, nih. Langsung. Dari tadi. Nggak dari tadi tebal bal. Iya dia. Coba. Iqbal. Nah, ada ini. Dia masuk. Tiga lagi mbak. Dah, terus Mbak, ini di accept aja. Oh iya, gini kan ya? Cerahin nggak apa ya? Terus udah kan ini di accept. Kodenya template aja, set as default. Udah kayak gitu tuh satuannya ntar meter aja. Udah bikin project, kita oke. Terus kita open projectnya tadi. Sekarang kita konekin si GNSS nya ke sini. Terus kita lihat ini tipenya dia apa, nomornya ntar dilihatinnya ya 3204686. Jadi kita cari kayak bluetooth aja. Nah ini apa? Izinkan. Jaringan dia. Udah belum sih? Kayak gini udah belum? Kita kasih kali ya. Tapi masih kayak gini. Nah ini udah benar kan? Nah ini bisa dilihat tipenya tuh I50, CHC I50. Terus kita konekin. Lah, unregistered software. Udah nggak ada
apa tuh register ya, belum register ya ini kan harus register Mbak. Oh iya. Berarti bisa pakai ini. Kita ini mau gimana ya, mau balik. Ya udah pakai ini aja. Udah ya, ini oke. Tapi ini tuh nggak bisa dipencet, Zan. Itu susah. Template-nya belum. Wait. Ini apanya sih, kan milih koordinat sistemnya apa? Nah. Terus nanti yang Di disconnect dulu sih tolong. Yang apa? Kan ini 4686 kan? Kita connect dulu aja. Langsung sukses. Ya kan, terus kita sebenarnya tuh, nah kan kita kan pakai 2 alat kan, diiketin ke course. Berarti kan base-nya course. Terus ini 2 alat ini sebagai apa berarti? Receiver. Ya, sebagai receiver. Nah, terus kita mau pakai metode apa ini? Static. Kita pilih static settingnya. Kita pilih auto save aja ya, soalnya jadi tuh sebenarnya kalaupun misal auto save kan berarti di sini kan nanti ada durasi waktunya kan. Kita mau ngambil pengamatannya ini berapa lama, berapa menit. Nah, kita kan makainya berapa lama kalian? 1 jam ya. Nah, 1 jam kan 60 menit. Nah, auto save itu nanti dia tuh selama 1 jam itu tuh udah nge-save sendiri, udah auto save. Nah, tapi supaya biar aman aja gitu, ntar kalian klik get aja, maksudnya nanti diambil manual pun nggak masalah. Misal nanti kayak lantar datanya jadi kedouble-double gimana mbak gitu, itu nggak apa-apa. Ntar pas satu pengolahan pun kita bisa pilih mau pakai data yang mana kayak gitu. Jadi kalau kedouble pun nggak masalah. Terus ntar intervalnya kita pakai 2 detik aja. Jadi interval waktunya ini tuh si alat ini tuh nangkep sinyal sama berapa detik kayak gitu. Terus elevation mask-nya 10 derajat aja, durasinya 60 menit. Nah, station name-nya ini titik yang diukur. Misal kalian berapa BM1 gitu ya. BM1. Udah. Terus antena height-nya ini diukur tinggi alatnya, tinggi si GPS-nya. Nah, ini kan ada pilihan slant height sama vertical height kan. Nah, itu gimana dah? Kamu udah bukanya? Nah, teman-teman, nanti teman-teman lebih dianjurkan sebenarnya pakai slant height, tapi saya paparin bedanya ya. Kalau vertical height itu tinggi dari atas sampai ke bawah ya, sampai ke tinggi titik yang bawah ini. Tapi teman-teman, kalau teman-teman pakai slant height itu dari samping sini ditarik ke bawah, jadi dia miring. Nah, teman-teman, kalau misalnya kekurangannya pakai vertical height ini, teman-teman kan tidak bisa memperkirakan kelurusannya ya. Jadi kan karena dia jauh dari alat, jadi teman-teman tidak bisa memperkirakan tepatnya tuh tengah-tengahnya di mana. Nah, tapi kalau kita yang pakai slant height, kita bisa tempelin ke alat, ditarik ke atas patok ya. Itu pakainya slant height. Nah, teman-teman, kalau di alat itu bisa dilihat tengah-tengahnya tuh dari sini. Nih, dari sini. Ini nih. Kalau di sini sama aja deh. Ini, yang atas. Garisnya kan ada 2. Garis yang atas. Oh, yang atas. Tengah-tengahnya itu. Kalau di GPS. Pakainya nanti teman-teman pilihnya slant height aja. Nah, Slant height. ini nanti dibeli slant height dan antena height-nya jangan lupa diukur dulu pakai meteran. Jadi setelah kalian centering, dipasang alatnya, langsung diukur aja, dicatat, jangan lupa dimasukin di sini. Berapa? Ini dalam meter. Ini misal kayak contoh aja ya, 1,7 ini yang kemarin. Udah. Kalau udah kita, nah ini udah nih, udah siap nih. Udah siap. Nah, nanti titik satunya kan
satu sesi pengukuran kan ada 2 titik kan, kita ikutin ke course kan soalnya. Nah nanti titik 1, misal titik A sama titik B itu nanti dinyalainnya bareng, paham nggak? Jadi maksudnya GPS on itu sebenarnya itu maksudnya untuk perekaman datanya itu dikliknya bareng, waktunya bareng. Jadi misal nanti kalian pakai telepon aja, misal si titik A sama titik B ntar nelfon gitu, misal ntar misalnya ini jam 7.04, misalnya jam 7.05 ambil ya gitu, nanya dulu udah siap belum sana, sama-sama udah siap, ntar diklik bareng. Misal kayak gak harus tepat banget nggak apa-apa, misal kayak kan telepon kan mesti ada kayak lemot-lemotnya gitu kan, nggak apa-apa, cuman selang berapa detik atau 1 menit mah nggak masalah. Ntar dibilang kayak klik bareng ya, nanti kalau udah sama-sama siap ntar diklik yang set. Nah ketika dia udah set, diklik kan set, kita tunggu. Nah set successfully udah, nah dia udah ngambil. Nah ngeceknya udah dia beneran nangkep atau enggak. Nah ini kan tadi kita udah masukin waktu, interval waktunya 2 detik kan. Jadi itu kan si GNSS ini nangkep sinyal satelitnya tuh selama 2 detik. Nah dilihat aja nih, kita hitung 1 2 nyala, 1 2 1 2 udah 1 2 nyala, 1 ya nanti dia udah ngerekam. Kalau udah sebenarnya kan ini udah auto save ya, berarti kan misal tadi jam 7.06, berarti 1 jam berapa? Jam 8.06 kan. Nah itu dia selama sejam itu dia udah auto save, nge-save sendiri, tapi biar aman dilebihin aja, dilebihin 3 menit gitu. Ntar lebih 3 menit kalian klik get kayak gitu. Kalau manual nggak auto save itu ntar kalian nge-set sendiri, terus nanti nyimpennya atau memberhentikan recordnya itu diklik get. Nah tapi karena auto save ya udah sebenarnya nggak perlu, tapi biar aman dilebihin 3 menit kalian klik get bareng-bareng. Oh gitu. Udah paham belum? Nah indikator kayak misal nih kita klik get ya, kan nggak ada kayak perubahan apa-apa ya, udah ya itu emang nggak ada sih. Ngeceknya nanti pas waktu ekspor data. Oh gitu. Kayak gitu. Udah kayak gitu loh. Terus dilihat dulu ini jadi. Nah kita kan dua-duanya kan rover kan, kita juga harus cek ini dia udah auto rover apa belum, dia udah sebagai rover atau belum. Bisa dipencet nih. Nah di device infonya dicek dia udah workmode-nya udah auto rover atau belum. Nah soalnya di workmode ini juga ada dia sebagai base, takutnya ntar kalian salah, malah ini dia sebagai base bukan sebagai rover. Nah nanti pas waktu ekspor data nanti nggak muncul datanya. Nggak usah, ntar cek aja di device infonya. Soalnya workmode-nya ini sebenarnya tuh buat RTKC. Ini nggak bisa dipencet ya. Sabar ya nanti yang pakai ini, emang harus sabar. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Gak usah diklik berkali-kali, nanti nggak mencet-mencet sendiri. Udah kayak gitu. Nanti kalau udah sejam, udah di lebih 3 menit, diklik get, udah selesai. Terus dimatiin, jangan lupa dimatiin lagi, di disconnect dulu, connect, yes. Nah udah disconnect dari data saver, ininya dimatiin, dikemas lagi, pindah ke titik berikutnya kayak gitu. Sama aja caranya ke sesi berikutnya. Udah paham belum? Ada yang bertanyain nggak? Kalau yang ke course itu pakai ini kan? Nah jadi ngikut ke course-nya nanti itu dilakuin pas waktu pengolahan. Jadi nanti kita download data course-nya di web apa? SRGI. Di SRGI. Nanti kalian download data course-nya itu yang waktunya sama kayak waktu pengukuran kalian. Sekarang kan tanggal 5. Nah nanti yang di course kalian juga ambil data course-nya yang tanggal 5. Tapi itu nggak bisa di-download di hari itu. Biasanya nanti muncul tuh 2 hari atau 3 hari setelahnya. Gitu. Nanti dicek aja di SRGI. Ntar kalau kalian udah lihat, udah buka webnya, itu kan dia itu nggak per bulan ya. Tulisan angkanya tuh, angka tanggalnya tuh nggak per bulan. Misal bulan Januari kan 1 sampai 30 gitu ya. Jadi 1 30 ke 31. Nah 31. Nah 31. Nah nanti Februarinya tuh nggak ngulang dari 1. Tapi dilanjut lagi 32 gitu-gitu. Jadi nanti kalian ngitung. Sekarang kan tanggal 5 Oktober. Nah dari 1 Januari tuh sampai angka ke berapa? Kayak gitu lah. Aneh ya.
Tapi untuk tahunnya sama kan? sama. Ntar kalian downloadnya coba dicek aja, misal malam gitu, misal kayaknya enggak deh, pasti besoknya sih, dulu aku juga gitu kok, pasti besoknya ntar kalian download, nanti pas waktu pengolahan dijadiin satu sesi pengukuran bentuk jari kayak gitu, paham ya? Ntar pengolahannya setelah ini, ntar kalian cari tahu sendiri tapi iya kan? Oke, nah itu berlanjut dari yang tadi Mbak Idras bilang. Jadi gini teman-teman, kita kan udah gak praktikum kemarin dan hari ini gak ada kuis ya. Atau mau kuis? Ya. kemarin pada mau loh padahal, wah ini gimana sih ini? Nah, jadi pengganti kuisnya itu adalah kalian ngolah di software ini, tapi masing-masing ya. Jadi kalau misalnya kelompoknya ada 5 orang, berarti nanti jadinya hasilnya 5 pengolahan. berbeda. Nah, itu pengganti kuisnya. Ini yang pertama ada Kompas Solution, yang kedua ada TBC. TBC itu Triple Business Center, sama LGO, Leica Geo Office. Nah, teman-teman lihat di nama kelompok teman-teman. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan menyesuaikan. Kalau teman-teman kelompok 1 berarti pakai Triple Business Center. Kalau misalnya kelompok 2 pakai Leica Geo Office. Silahkan dikerjakan. Nah, untuk laporannya apakah harus sebelum UTS atau tidak? Jawabannya tidak. Jadi teman-teman silakan ngolah dulu. Nanti ketika pertemuan pertama setelah UTS, itu yang kami minta adalah report dari pengolahannya. Kalau report dari praktikumnya itu nggak kami minta dulu. Silakan kalian fokus ke sini dulu, kerjain dengan menggunakan tutorial dari YouTube. Silakan teman-teman cari tutorial terbaik yang bisa teman-teman dapatkan. Silahkan dikerjakan. Nanti hasilnya akan kita bahas ketika pertemuan pertama setelah UTS itu. Kalau misalnya teman-teman, Mbak ternyata fraksinya masih meter. Nah, nanti kita akan demonstrasikan bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai paling baiknya. Apabila memang teman-teman dirasa belum sanggup. Tapi kalau semisal dirasa, oh teman-teman udah bagus nih fraksinya milih, ya berarti udah bisa, udah paham dan mengerti. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada 5 orang dalam satu kelompok, pengolahannya tetap harus beda ya. Dan ya teman-teman mau bohong juga enggak, karena isinya grafik. Jadi tiap orang, tiap pengolahan itu pasti beda grafiknya. Meskipun misalnya gini, aku nggak punya laptop nih, aku pinjam laptopnya Indras ngolah, aku ngolah. Tapi dengan di waktu yang berbeda, ada parameter yang berbeda nantinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mikirnya, Allah bisa copy paste, enggak ya teman-teman. Meskipun nilai RMS-nya sama nih, 0,003 meter dengan 0,02 meter XY-nya gitu misalnya. Tapi kami bisa membaca grafik itu yang bisa membuat kami tahu, oh ini copy nih, ini pasti nih. Jadi teman-teman silakan belajar untuk mengerjakan. Kenapa sih harus ada 3? Kenapa nggak 1 aja misalnya gitu. Jadi nanti ketika teman-teman kemah kerja, misalnya teman-teman ngolahnya pakai yang paling sering banget dipakai tuh ini TBC. Misalnya pakai TBC nih teman-teman. Ternyata hasilnya tuh gede, masih kayak 10 cm gitu. Gede kan itu? 10 cm, 10 mili itu kan gede tuh. Nah, pasti nanti dosen itu minta coba diolahnya di sini atau coba diolahnya di sini. Nah, saya harap ketika teman-teman praktikum ini, teman-teman udah ada yang bisa di sini sama di sini. Sehingga nanti pas kemah kerja itu udah ada yang bisa setidaknya, ya. Kita nggak pernah tahu nanti di tempat kemah kerja itu akan ada sinyal bagus atau tidak untuk kita nge-YouTube. Jadi silakan teman-teman manfaatkan. Tapi silakan juga UTS dulu, mau ada UTS-nya? Praktikum ini? Iya. Yang enggak akan saya adakan dulu praktikum untuk ujian tengah semesternya. Silakan mengerjakan tugasnya saja. Seperti itu ya? Iya. Nah, untuk pembagian titiknya, yang pertama itu titiknya di utara auditorium. Titik keduanya di di selatan, di lapangan selatan rektorat, tapi di ujung bagian kanan bawah, ya. Nah, dekat FTM, dekat geologi, tulisannya geologi. Nah, yang berikutnya ada yang titik ketiga, nanti masuk sesi kedua ya, titik 34 sesi 2 ya. Sesi 2-nya itu pertama titik satunya itu di lapangan utara rektorat tapi atas kanan,
dekat Menua. Yang titik 4-nya di utara dekanat FTM. Silakan cari tempat yang terbuka depan dekanat FTM. Oke?